Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ratna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras part yang ke-6, tepatnya tentang perbandingan sisi pada segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, masih tetap semangat belajar di rumah, karena di masa pandemi ini kita harus tetap sehat, kita tetap harus kuat, oke, supaya bisa melanjutkan estafet pembangunan di negara kita tercinta ini. Baik, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang baru. Ada yang penting untuk diingat, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang segitiga sama sisi A, B, C. Karena sama sisi maka ketiga sisinya adalah sama panjang ya. Jadi AB sama dengan BC sama dengan AC. Selanjutnya saya akan gambar atau lukis garis sumbu atau garis simetris CD pada segitiga ABC. Nah ini garis D. Nah karena dia garis sumbu maka panjangnya AD sama dengan panjangnya DB. Jadi AD sama dengan DB sama dengan setengah dari AB. Kalau kita misalkan AD, DB itu sama dengan X, maka panjangnya AB, panjangnya BC, dan panjangnya AC itu adalah 2X. Dan pada segitiga sama sisi, sudut-sudutnya semuanya adalah 60 derajat. Kenapa? Karena jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat ya. Nah, maka yang besarnya sudut A adalah 60 derajat. Kemudian sudut B juga 60 derajat, sudut C juga 60 derajat nih. Tapi karena sudah dibagi dua oleh garis sumbu tadi menjadi 30 derajat, 30 derajat. Sekarang kita ke materi inti yaitu perbandingan sisi pada segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Akan kita temukan nanti bagaimana perbandingannya, berapa perbandingannya ya. Saya ambil dulu segitiga ADC, tadi separuh dari segitiga ABC ya. Kemudian segitiga ADC ini siku-siku di D, sudut C 60 derajat, sudut A 30 derajat. Saya buatkan tabelnya supaya nanti kita mudah. Nah sisi terpendeknya tadi jika DC sama dengan X, maka AC sama dengan 2X ya. Jadi kalau sisi terpendeknya 1, maka hipotenusanya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian panjang sisi siku-siku yang lain kita pakai teorema Pitagoras menjadi akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Sehingga perbandingan sisinya adalah 1 banding 2 banding akar 3. Jika sisi terpendeknya 2, maka hipotenusanya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Panjang sisi yang lain adalah akar dari 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 16 dikurangi 4 ya. Sama dengan akar 12, kita uraikan menjadi akar 4 kali 3, kita keluarkan akar 4-nya menjadi 2 akar 3. Sehingga perbandingan sisinya adalah 2 banding 4 dibandingkan 2 akar 3. Kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya menjadi 1 banding 2 banding akar 3. Selanjutnya untuk sisi terpendek 3, maka hipotenusanya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga panjang sisi yang lain adalah akar 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 36 dikurangi 9. Hasilnya adalah akar 27. Kita uraikan menjadi akar 9 kali 3. Kita keluarkan akar 9-nya menjadi 3 akar 3. Sehingga perbandingannya 3 banding 6 banding 3 akar 3. Kita sederhanakan, kita bagi 3 semuanya menjadi 1 banding 2 banding akar 3. Dan secara umum untuk bilangan sisi terpendek adalah X, maka hipotenusanya adalah 2X ya. Dan panjang sisi siku-siku yang lain adalah akar dari 2X dikuadratkan dikurangi X kuadrat sama dengan akar 4X kuadrat dikurangi X kuadrat. Kita sederhanakan menjadi akar 3X kuadrat ya. Kemudian X kuadratnya bisa kita keluarkan dari tanda akar sehingga menjadi X akar 3. Jadi perbandingan sisinya adalah X banding 2X dibandingkan X akar 3. Kita sederhanakan, semuanya kita bagi X menjadi 1 banding 2 banding akar 3. Ternyata perbandingannya semua sama ya, sehingga bisa kita simpulkan pada segitiga ADC ini kalau DC-nya X, sisi terpendeknya X, kemudian AC adalah hipotenusanya 2X, AD sisi siku-siku yang lain adalah X akar 3. Jadi pada segitiga ADC yang merupakan segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat berlaku DC banding CA banding AD sama dengan 1 banding 2 banding akar 3. Urutannya adalah sisi terpendek, hipotenusa, dan sisi yang lain ya.
Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Agar lebih paham, kita akan belajar menyelesaikan soal di buku paket halaman 41 BSE ya. Ayo kita berlatih 6.4 nomor 5. Tentukan luas persegi panjang KLMN berikut. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Kita perhatikan dulu gambarnya. Gambarnya di sini bahwa sudut L KLN itu 30 derajat dan panjangnya NL itu 8 ya. Nah, kita ingat bahwa pada persegi panjang itu keempat sudutnya adalah siku-siku. Jadi sudut K itu besarnya 90 derajat siku-siku. Kalau L-nya 30, maka sudut yang KNL itu adalah 60 derajat ya, karena pada segitiga jumlah besar sudutnya adalah 180 ya. Berarti pada segitiga KLN yang merupakan segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat berlaku KN banding NL banding KL adalah 1 banding 2 banding akar 3. Nah, 8 cm itu sebanding dengan 2. Berarti KN-nya sama dengan 4 cm setengah dari 8 ya. Maka KL adalah 4 akar 3. Nah, berikutnya kita cari luas persegi panjang KLMN, yaitu panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya 4 akar 3, lebarnya 4, kita kalikan menjadi 16 akar 3. Jadi, luas persegi panjang KLMN adalah 16 akar 3 cm persegi. Di nomor 8, masih di BSE halaman 41, perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Diketahui sudut ABC sama dengan 90 derajat, sudut CDB adalah 45 derajat, sudut CAB 30 derajat, dan AD sama dengan 2 cm. Tentukan panjang BC. Oke, ini gambarnya. Jadi kalau kita lihat ada 3 segitiga itu ya, yaitu segitiga ABC, segitiga DBC, dan segitiga ADC. Tapi kita fokus di 2 segitiga siku-siku ini, yaitu ABC dan DBC ya. Alternatif penyelesaiannya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui pada gambar. Sudut CDB 45 derajat, kemudian sudut CAB-nya 30, AD panjangnya 2 cm ya. Nah, kalau segitiga, sekarang fokus di segitiga DBC ya, 45, 90, maka sudut yang BCD juga 45. Karena sudutnya 45, 45 ini berarti segitiga siku-siku sama kaki. Sehingga DB sama dengan BC. Sehingga pada segitiga BCD, karena dia merupakan segitiga siku-siku sama kaki, berlaku DB banding BC banding CD sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Nah, sekarang kalau DB-nya kita misalkan X, maka panjangnya BC itu juga X karena sama panjang. Berarti AB panjangnya adalah 2 tambah X atau X tambah 2, boleh begitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi pada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC itu sudut A 30 derajat, sudut B-nya 90, maka sudut C-nya adalah 60 derajat. Berarti pada segitiga ABC merupakan segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sehingga berlaku BC banding CA banding AB sama dengan 1 banding 2 banding akar 3. Jika kita perhatikan, AB itu kan X tambah 2, itu setara dengan X akar 3. Ya, kita kumpulkan dulu X-nya yang ada X-nya, sehingga ruas kiri 2 sama dengan X akar 3 dikurangi X. Kita gunakan sifat distributif, X kali akar 3 dikurangi 1. Maka X sama dengan 2 per akar 3 dikurangi 1. Nah, sekarang kita ketemu dengan pecahan yang penyebutnya adalah bilangan irasional. Maka akan kita rasionalkan ya. X sama dengan 2 per akar 3 dikurangi 1. Untuk merasionalkan penyebutnya, ini kita kalikan 1. Tapi bilangan 1 ini kita ubah bentuknya menjadi akar 3 ditambah 1 per akar 3 tambah 1. Mengapa demikian? Karena dulu waktu di kelas 7 belajar tentang bentuk aljabar, kita sudah pernah belajar bahwa A kurangi B kali A tambah B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga untuk X-nya ini kita bisa tuliskan 2 kali
akar 3 tambah 1 dikurung itu per, karena ini akar 3 dikurangi 1 kali akar 3 tambah 1 bentuknya sama dengan itu, sehingga kita tuliskan akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Kita ingat bahwa akar 3 kuadrat itu sama dengan akar 3 kali akar 3, sama dengan akar 9 itu 3, sehingga X sama dengan 2 kali akar 3 tambah 1 per 2. Kita sederhanakan 2 dibagi 2 itu 1, kemudian 2 dibagi 2 juga 1 ya. Maka X-nya sama dengan akar 3 ditambah 1. Jadi panjang BC pada gambar tersebut adalah akar 3 ditambah 1, kita kurung dulu sentimeter. Oke, sekarang nomor 9 ya, masih di BSE halaman 41. Perhatikan balok ABCD EFGH di samping. Jika gambar sudut BCA sama dengan 60 derajat, tentukan panjang AC dan luas bidang ACGE. Oke, di sini panjangnya BC 24 desimeter, ternyata itu sama dengan panjangnya GC ya. Jadi alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, kalau kita lihat ABCD itu sepertinya seperti jajar genjang, tapi itu bukan jajar genjang, itu adalah persegi panjang ya, karena dia tegak lurus dengan bidang gambar secara ortogonal, maka digambarkan agak menceng seperti jajar genjang. Sehingga kalau saya gambarkan dengan tepat seperti yang segitiga bawahnya itu ya, saya preteli itu ABC, saya gambarkan sendiri ABC ya. Nah, di sini panjangnya BC-nya adalah 24 desimeter. Kemudian kita ingat kalau ini segitiga ABC, bahwa ini siku-sikunya di B, kemudian besarnya sudutnya A, sudut BCA tadi 60 derajat, maka sudut A adalah 30 derajat. Nah, ini berlaku pada segitiga ABC, yaitu perbandingan sisi-sisi segitiga yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. BC banding CA banding AB sama dengan 1 banding 2 banding akar 3. Nah, berarti kalau BC-nya 24, maka AC-nya 2 kalinya, 48 desimeter. Kita tuliskan dulu panjang AC sama dengan 48 desimeter. Selanjutnya kita cari luas ACGE. Ini berbentuk persegi panjang, maka luasnya sama dengan panjang kali lebar, sama dengan panjangnya AC yaitu 48 dan lebarnya adalah GC 24 ya. Sehingga kita kalikan hasilnya adalah 1152 desimeter persegi. Jadi panjang AC sama dengan 48 desimeter dan luas ACGE sama dengan 1152 desimeter persegi. Kesimpulan dari video pembelajaran kita kali ini, kita sudah belajar tentang perbandingan sisi pada segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Jadi kalau kita gambarkan lagi, segitiga ABC, ini siku-sikunya di B, sudut C besarnya 60 derajat, sudut A besarnya 30 derajat. Jika sisi terpendek BC kita misalkan X, maka panjang hipotenusanya AC adalah 2X dan panjang sisi yang lain AB adalah X akar 3. Jadi, pada segitiga ABC yang merupakan segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat berlaku BC banding CA banding AB sama dengan 1 banding 2 banding akar 3. Bismillah, kita tetap optimis, semangat belajar karena Allah. Semoga Allah memudahkan kita dalam meraih cita-cita dan harapan kita ya. Manjada wajada. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.